Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Para ulama kita menjelaskan tentang masalah ini, masalah fikih, yaitu tentang hukum apakah sah menikahi wanita yang sedang hamil. Pendapat yang paling kuat ialah maka pernikahan tersebut tidak sah. Baik yang menghamilinya orang yang di luar nikah tadi laki-laki ataupun orang lain yang bukan yang menghamilinya. Ini sebagaimana ya para ulama kita menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan az-zani waz-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Laki-laki yang berzina itu tidaklah menikahi kecuali seorang wanita yang berzina juga. Nah, di sini para ulama kita menjelaskan bahwa tidak boleh menikah orang yang berzina. Artinya apa? Ketika dia sedang hamil ataupun dalam kondisi dia berzina, ini menunjukkan haramnya perbuatan zina, ya maka tidak boleh mereka itu menikah. Jadi bagaimana? Nah, para ulama mensyaratkan, kalaupun seandainya ini wanita ini dia berzina, dua-duanya ini umpamanya berzina, kedapatan umpamanya. Karena ada sebagian tempat itu mereka membuat peraturan kalau seandainya kedapatan pemuda atau pemudi ini mereka berduaan atau berzina, maka mereka harus dinikahkan. Nah, ini dengan syarat yang pertama ialah kedua-duanya harus bertobat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali. Supaya apa? Jangan terlalu mudah nanti masyarakat kita daripada kita enggak diizinin menikah atau biaya pernikahan kita mahal, udah kita berzina dahulu kemudian kita dinikahkan. Ini juga kita nasihatkan kepada para orang tua, para wali, coba beri keringanan kepada anak-anak kita. Jangan gara-gara gengsi, ya gara-gara takut nanti cemoohan masyarakat kita, maka dibuatlah tinggi uang maharnya, tinggilah uang pernikahannya. Akhirnya apa? Seorang laki-laki ini calon suami daripada anak kita ini nggak mampu dia, akhirnya apa? Dia hamili anaknya atau dia zinai anaknya karena sudah terjadi, ya sudah berapapun engkau mau silahkan. Kan begitu akhirnya. Nah, ini yang kita pesankan kepada para orang tua. Kemudian syarat yang kedua tadi, yang pertama mereka wajib bertaubat kepada Allah, yang kedua ialah kalau seandainya dia hamil, maka wajib wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu baru mereka menikah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Seorang wanita yang sedang hamil, maka ya iddahnya ialah dia meletakkan janinnya atau dia melahirkan terlebih dahulu baru dia boleh untuk menikah kembali. Ini keterangan para ulama kita. Memang ya kita nggak pungkiri bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh wanita yang hamil ini ya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Tapi sekali lagi ini pendapat sebagian para ulama membantahnya. Karena apa? Ini diharamkan dalam agama kita. Ini juga menunjukkan bahwa jauhi perbuatan zina. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina? Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kalau ini dibiarkan di masyarakat kita, maka pergaulan bebas akan terus meningkat, terus meluas. Begitu mudahnya ya anak muda kita, anak mudi kita mereka berzina, berhubungan suami istri, kemudian mereka hamil, yang penting mereka dinikahkan. Padahal itu merupakan dosa besar dalam agama kita. Dan perbuatan zina ini juga kalau sudah banyak merajalela di masyarakat kita, siap-siap kita menanti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari, orang tua menjaga anaknya, menjaga anak perempuannya ataupun laki-lakinya, lihat sama siapa mereka bergaul. Jangan biarkan mereka memiliki pacar, berpacaran dan sebagainya. Sudah siap menikah, nikahkan mereka dengan mudah. Begitu, ya. Jangan dipersulit ataupun suruh kuliah dahulu, tapi kalau sudah hamil baru mereka menikah. Jangan begitu. Jaga anak perempuan kita, apalagi Nabi sudah menyebutkan orang yang memiliki anak perempuan 2 ataupun 3, kemudian mereka sabar mendidik mereka. Anak perempuan ini sabar mereka mendidiknya, dijaga benar-benar, jangan sampai berbuat hal-hal yang Allah haramkan, berzina dan sebagainya, sampai mereka menikah, memiliki suami yang sudah ada yang menjaga mereka. Maka kelak pada hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini keutamaannya. Tapi kalau orang tuanya gagal, ya sia-sialah syafaat tersebut, sia-sialah keutamaan tersebut. Nah, jadi ya atas pertanyaan ditanyakan tadi, maka pernikahan orang tersebut tidak sah. Kalau dia tahu bahwa wanita ini dia hamil, kemudian tetap dia nikahi, ini pendapat yang saya katakan tadi, ya sebagian ulama memegang pendapat seperti ini. Ya sekali tidak saya pungkiri memang ada yang mengatakan boleh kalau seandainya menikahi adalah wanita laki-laki yang menghamilinya. Tapi ini pendapat yang saya pribadi tidak memegangnya, ya, karena juga sebagian ulama besar juga mengatakan tidak dibolehkan, ya, bahwa wanita tersebut ya tidak boleh dinikahi meskipun laki-laki yang menghamilinya yang ingin menikahinya. Jadi bagaimana? Biarkan dia itu melahirkan terlebih dahulu, maka laki-laki manapun itu baik yang menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya,
boleh menikahinya. Baik. Kalau sempat terjadi pernikahan ini, ya tetap dipaksakan, maka sama seperti mereka itu berzina. Karena apa? Pernikahannya tidak sah, karena menikahi wanita yang sedang hamil itu tidak sah. Baik. Ini saja umpamanya ada seorang, ya dia suaminya meninggal, tapi dia masih hamil. Ada laki ingin menikahi dia, tetap dipaksakan, maka pernikahan tidak sah. Kan begitu. Karena apa? Karena Nabi menyebutkan wanita yang hamil ini, itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Artinya tidak boleh dia menikah sampai dia melahirkan. Kalau dipaksakan, maka pernikahannya tidak sah. Begitu. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullahu khairan. Cukup rinci tadi keterangan dari Ustadz Zulham Effendi. Kita ke